kembali lagi di The Karyadi Channel. Pemirsa, kursi Wakil Bupati Cirebon akan segera terisi. Ada dua nama yang diajukan, dan siapa dua nama itu pasti pemirsa sudah tahu. Oleh karena itu, mari kita ikuti satu persatu langkah-langkah yang akan dilakukan di Dewan oleh DPRD setempat, dan kita saksikan satu persatu. Mari. Meski belum resmi diajukan oleh partai pengusungnya yaitu PDI Perjuangan, dua nama calon Wakil Bupati Cirebon yaitu Wahyu Ciptaningsih alias Ayu Sunjaya dan Junadi sudah santer dibicarakan di kalangan anggota DPRD Kabupaten Cirebon. Bahkan dua nama itu saat ini menjadi bahan pembicaraan tentang siapa yang akan dipilih oleh mereka nanti. DPRD Kabupaten Cirebon sendiri saat ini baru membentuk panitia khusus perubahan tata tertib pemilihan wakil bupati. Pansus yang diketuai oleh Hermanto tersebut bertugas menggodok aturan mengenai pemilihan wakil bupati. Mekanisme pencalonan calon wakil bupati. Ya, jadi sampai hari ini kami belum ada perintah untuk melaksanakan agenda pemilihan wakil bupati Cirebon. Walaupun di berbagai media banyak berita-berita yang sudah muncul mengenai rekomendasi dan sebagainya. Sampai hari ini kami belum menerima perintah untuk melaksanakan itu. Tatib kan sudah dibahas, Pak. Ya, jadi saat ini DPRD Kabupaten Cirebon sedang menyiapkan tatib atau aturan tata tertib yang berkaitan antara lain juga untuk keperluan pemilihan wakil bupati. Tatib itu dibuat sebagai bentuk kesiapan apabila dalam waktu dekat dibutuhkan untuk segera memproses pemilihan, karena tatib itu akan mengatur tentang mekanisme pelaksanaan rapat. Setelah tatib dibuat kemudian akan dibentuk pansus ya, Pak? Pembentukan pansus tentunya juga setelah pimpinan dewan menerima surat dari DPC PDIP. Karena pasangan bupati dan wakil bupati kita saat ini merupakan
mendapatkan porsi dari PDIP, PDIP, ya. PDIP baru setelah pimpinan menerima surat dari PDIP, pimpinan akan mengadakan rapat dengan Bamus untuk merumuskan baik itu pembentukan panitia maupun mengagendakan tahapan-tahapan dalam. Jadi masih cukup panjang ya? Ya panjang pendeknya relatif ya. Ya ketika dirasakan mendesak tentunya Bamus atau para pimpinan bisa mengatur untuk mekanismenya seperti ini. Kemudian mengenai penyerahan dari DPC atau DPD ya? DPC ya, PDI. DPC. Itu sebetulnya kapan itu? Wah, itu di luar jangkauan kami. Oh, ya. Ya karena bagaimanapun itu menjadi bagian dari proses politik. Ya. Kami di sekretariat DPRD di bagian persidangan, ranahnya proses administrasi Mas Didi. Jadi kita siap mengantisipasi untuk memberikan pelayanan segala yang dibutuhkan dalam proses. Siap cepat dan siap lambat. Insya Allah kami sudah siap. Sementara itu, saat The Karyadis Channel mencoba menghubungi para ketua fraksi, mereka rata-rata enggan bicara lebih awal. Mereka seolah sepakat untuk wait and see sambil menunggu perkembangan selanjutnya. Rekomendasi itu sudah disampaikan ke Partai Gerindra belum? Sebagai panjangan tangan dari Partai Gerindra, tentu fraksi juga sudah mendapatkan itu. Sebetulnya kalau secara resmi belum, Pak, karena saya ketua fraksinya. Secara resmi saya belum menerima itu, cuma saya malah dengarnya itu dari pers. Ya. Kalau secara resmi saya sebagai ketua fraksi belum menerima. Tapi kan sebetulnya itu sudah terbuka ya, pasti sudah tahu Bu Ayu dan Pak Junadi sudah tahu ya, Pak. Iya. Dari meskipun tahunya belum resmi mungkin ya. Iya. Kemungkinan Partai Gerindra milih mana ini? Wait and see saja dulu, Ya, Pak. ya. Kami belum bisa memberikan statement apa-apa dulu. Tunggu fraksi yang lain ya, Bu ya. Kami bukan, kalau kami itu tidak bergantung kepada yang lain. Ya. Karena kami tidak berkoalisi dengan siapapun, ya keputusannya ya nanti kami dengan anggota. Panlih, bentuk panlih dulu. Panlih. Panlihnya juga belum. Ya. Tapi ada kecenderungan mungkin ya antara Pak Junadi dengan Bu Ayu, mungkin ada kecenderungan kemana Ibu? Kalau kami misalnya melihat dari sisi agama ya Pak. Ya. Kalau menurut aturan agama itu kalau ada calon pemimpin kita yang semuanya baik, pilihlah yang paling baik. Pilih yang paling baik. Kalau di antara pemimpin ada yang baik, ada yang buruk, pasti memilihnya kan yang baik. Nah kalau misalnya buruk semua, pilihlah yang keburukan itu paling sedikit. Itu saja pokoknya gambaran dari kami itu. Jadi kami tidak bisa menentukan siapa, pokoknya di antara ketiga pilihan itulah nanti yang akan kami pilih. Bukannya kalau agama itu laki-laki Bu ya? Apa? Kalau agama tuh laki-laki milihnya itu cenderung gitu. Kalau kami begini Pak, kalau melihat Siti Hadijah itu kan saudagar, orang terkaya dulu di Mekah itu kan, wanita terkaya di Mekah. Nah, kenapa sekarang kita tidak hanya fanatik kepada laki-laki? Ya kalau di rumah laki-laki sebagai imam betul, karena sebagai kepala keluarga. Ini berarti nanti akan cenderung ke perempuan ya Bu ya? Pilihannya kan laki-laki perempuan gitu. Enggak Pak, saya pilihannya tadi yang tiga kriteria tadi yang akan saya pilih. Iya. Saya tidak fanatik harus perempuan, tidak fanatik harus laki-laki. Kalau saya akan pilih insya Allah yang terbaik atau yang paling sedikit keburukannya. Siap, makasih Bu. Kami tahu bahwa DPRD yang kami tahu ya, sampai kami belum menerima secara resmi ajuan dari Bupati mengenai
calon wakil bupati. Nah, mekanismenya seperti itu, partai pengusung mengajukan bupati, dan bupati harus maju DPRD untuk nanti dibahas di DPRD gitu kan. Jadi DPRD melakukan rapat di dalam musyawarah menentukan bagaimana kriteria dan tata cara pemilihannya. Jadi kami dari fraksi PKS karena belum ada surat resmi dari parti, ya belum bisa bersikap apapun gitu kan, kami menunggu aja. Kalau sikap tidak resminya barangkali ada? Ya belum bisa, kita belum, artinya kan nanti kalau secara resmi sudah masuk baru kita telah dua calon itu kan. Ya. Nah kita nggak tahu nih resminya yang masuk ke sini siapa gitu kan. Nah kan nanti siapa tahu ada perubahan, siapa tahu kan belum tahu. Jadi kita tidak bisa merespon suatu hal yang berandai-andai lah gitu. Kecenderungannya ke mana, Mas? Ya itu belum karena belum ada calonnya, jadi belum lihat kecenderungannya gitu pasti gitu. Ya. Ya, makasih. Wakil Bupati. Tadi sudah sampai di mana ya? Wakil Bupati. Fraksi Nasdem gitu Ya, sikapnya. dari fraksi Nasdem sih menyikapi karena kalau sekarang kan nama sudah muncul dua. Ya. Cuman secara resmi belum ada. Ya. Saya belum lihat dengan belum lihat dengan mata kepala sendiri, saya belum lihat. Iya, tapi secara umum sih Secara sudah umum sudah ya. tahu ya sudah bahwa Bu ramai. Ayu dengan Ya, Pak Cunadi gitu ya. Cunadi. Jadi sikap Nasdem nantinya akan seperti apa? Ya mungkin kalau sudah sudah mengeluarkan surat resmi dan nama mungkin ya Pilih. akan Ambil salah satu ya, salah satu. yang laki-laki atau yang perempuan ya. belum mengambil sikap itu kalau itu masalah itu. Tapi kecenderungannya kemana tuh? Laki-laki apa perempuan? Memang diberitakan oleh sejumlah media bahwa fraksi Partai Golkar sudah menentukan pilihan, yaitu kepada Cunadi. Namun ketika hendak dikonfirmasi, Ketua fraksi Partai Golkar tidak berada di tempat. Pemirsa, soal siapa wakil bupati yang akan datang, kita nampaknya tinggal menunggu waktu saja. Tinggal sedikit lagi mereka akan melakukan pemilihan, dan mari kita ikuti siapa yang akan menjadi wakil bupati Cirebon. Cekarya di channel, sampai jumpa. Soal siapa wakil bupati yang akan datang, kita nampaknya tinggal menunggu waktu saja. Tinggal sedikit lagi mereka akan melakukan pemilihan, dan mari kita ikuti siapa yang akan menjadi wakil bupati Cirebon. Cekarya di channel.